Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Namira dan sekaligus pengurus Yayasan Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih memberikan umur kepada kita dan kemudian kita berusaha menggunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Tadi kita awali dengan sholat tahajud barangkali yang di sini secara berjamaah dan kita yang di rumah sendiri-sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang tentu mudah-mudahan keseluruhannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini sebetulnya materi kita ini tentang etika bisnis sebetulnya, tapi ini mungkin lebih kepada pendalaman sisi spiritualnya itu, karena memang di dalam Islam sendiri semua aktivitas yang itu merupakan perintah Allah itu selalu terkait dengan persoalan spiritual, selalu terkait dengan persoalan yang menyangkut hubungan orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rizki, mencari nafkah, berbisnis dan seterusnya, di samping dia merupakan kebutuhan kemanusiaan kita, itu juga adalah merupakan kewajiban syar'i dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, itu selalu terkait dengan persoalan hubungan antara sang pelaku dari perintah itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu itu. Sehingga ketika orang itu melaksanakan sholat, maka yang harus diperhatikan adalah penguatan hubungan spiritual antara orang yang sholat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula dengan mencari rizki, begitu pula dengan berbisnis dan seterusnya, maka hendaklah itu semuanya dijadikan sebagai sarana untuk melakukan proses penguatan hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, maka dia akan tersesat di dalam bisnisnya, dia akan tersesat di dalam mencari rizkinya, dia akan tersesat di dalam mencari penghasilannya. Karena mungkin banyak kita jumpai dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita,
orang-orang yang memisahkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika dia berbisnis itu nggak ada hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika dia berdagang itu nggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang menyebabkan orang itu mengalami ketersesatan di dalam perdagangannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, persoalan yang terkait dengan bisnis ini persoalan mendasar di dalam agama. Ya, persoalan mendasar di dalam agama. Bahkan ada satu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduq kana ma'i fil jannah. Seorang pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Sambil beliau mengacungkan dua jarinya begini. Artinya seolah-olah ada satu kedekatan yang sangat antara Nabi SAW dengan seorang pedagang yang jujur itu. Jadi siapa bilang berdagang tidak ada hubungannya dengan akhirat, itu kira-kira seperti itu. Siapa bilang bisnis itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Siapa bilang mencari rezeki itu tidak ada hubungannya dengan persoalan agama. Siapa bilang mencari penghasilan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu semua terkait dengan agama. Nabi sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu paragraf sebetulnya dari sebuah buku yang berjudul Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith As-Samarqandi di halaman 458. Ini kitab digital ya, bukan yang kitab kuning itu. Kalau kitab kuning itu mungkin halamannya berbeda ya. Jadi barangkali ada yang ingin mencari dan mendalami lebih lanjut mungkin bisa dilihat. Sebelum itu Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ke kita tentang bagaimana seni mencari penghasilan. Jadi seni mencari rizki, gitu ya. Jadi seni mencari rizki. Jadi mencari rizki itu ada seninya. Berdagang itu ada seninya. Itu. Di mana seni dalam mencari rizki dan seni dalam berdagang inilah yang kemudian menjadi pijakan orang itu bahwa berdagang ini adalah merupakan salah satu kebutuhan yang terkait dengan kemanusiaannya dan salah satu yang terkait dengan kewajiban syar'inya. Gitu ya. Jadi bagaimana orang itu ketika berdagang misalnya, bagaimana orang itu ketika berbisnis misalnya, bagaimana orang itu ketika mencari rizki misalnya, itu menyamakan posisi dia dengan mencari rizki itu dengan posisi dia ketika sholat. Gitu. Sehingga dia tentu juga akan berhati-hati, dia akan melakukan hal-hal yang tepat, jangan sampai apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan syariah seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kalau Rasulullah SAW, ini hadis dan diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah, perindahlah dalam cara mencari. Maksudnya dalam cara mencari rizki itu. Dan ini kan kebutuhan kita semuanya kan. Orang harus melakukan diversifikasi, orang harus melakukan berbagai macam cara, sarana dan seterusnya ya, supaya dia tidak monoton di dalam cara mencari penghasilan atau mencari rizki tersebut. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah dalam cara mencari. Ya, ajmilu itu mungkin bahasa aslinya itu perindahlah, gitu ya. Jadi ini yang saya katakan di awal, mencari rezeki itu ada seninya. Kenapa? Karena ketika orang itu gagal menjadikan mencari rezeki itu seni, gagal menjadikan mencari rezeki itu indah, maka orang bisa stres gara-gara dia mencari rezeki, kira-kira begitu. Ya, orang bisa mengalami berbagai macam persoalan kejiwaan ketika dia sedang mencari rezeki, dan mungkin itu juga sudah banyak kita buktikan. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah dalam cara mencari rezeki, perindahlah dalam cara mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa itu tidak akan mati kecuali ya akan terpenuhi rizkinya itu semuanya. Jadi gambarannya begini, tidak mungkin orang itu meninggal
sementara ada rizkinya yang tersisa yang belum dia terima. Ya, tidak mungkin ada orang itu mati kecuali semua rizkinya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nggak ada satupun rizki yang tertinggal, kira-kira seperti itu. Ya, wa in abto'a, mungkin tersendat-sendat cara datangnya. Ya, nah ini masing-masing orang akan berbeda-beda satu dengan yang lain, berbeda-beda dalam kuantitasnya, berbeda-beda dalam volumenya, dan berbeda-beda dalam frekuensinya. Kan begitu kan? Masing-masing kita mendapatkan hal-hal yang itu dari Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Ada orang yang langsung dapat banyak, ada orang yang sedikit-sedikit, ada orang yang diperlambat dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah, yakinlah bahwa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali rizkinya itu akan diberikan semua kepadanya. Jadi nggak ada orang yang mati itu kemudian ada rizkinya yang masih tersisa dan belum diberikan gitu. Fattaqullah, diulang 2 kali di sini ya. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah di dalam cara mencari. Lihat Bapak sekalian, ya wallahu alam bisawab, yang saya pahami ini bukan persoalan sederhana, tapi ini persoalan penting. Mengapa? Karena perintah untuk memperindah dan memperbaiki cara di dalam mencari rizki itu Allah Subhanahu wa taala, maaf Rasulullah SAW mengapitnya dengan 2 perintah takwa dan 2 perintah memperbaiki cara. Lihat, ittaqullah wa ajmilu fit talab di awal, di akhir ada begitu lagi, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ya, khudhu ma halal wa da'u ma haruma, itu ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Artinya secara umum Bapak Ibu sekalian, inilah dasar-dasar utama bagaimana orang itu mencari penghasilan. Kenapa? Sebagaimana mencari rizki itu sebagai sebuah kewajiban syar'i bisa mengantarkan orang ke surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, mencari rizki itu juga bisa mengantarkan orang ke neraka. Ya, ini, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala tuh. Dan itu sebabnya kenapa ada hal-hal yang sangat-sangat spesifik yang terkait dengan persoalan mencari rezeki itu. Nah, ini sengaja saya sampaikan sebagai pengingat buat kita semuanya, termasuk buat saya sendiri, karena tidak ada satupun di antara kita kecuali melakukan aktivitas ini, sedikit atau banyak, kecil atau besar. Wabil khusus para laki-laki yang mereka memang memiliki tugas, memiliki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sehingga sebagaimana sholat bisa mengantarkan orang ke surga, mencari nafkah juga bisa mengantarkan orang ke surga. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mencari rezeki, bagaimana cara kita mencari nafkah, bagaimana cara kita mencari penghasilan. Itu bagian dari deposito amal kita yang nanti bisa kita petik ke surga. Kira-kira seperti itu. Ya, sehingga tidak murni kemudian kita jungkir balik itu dalam rangka untuk memperkaya diri, dalam rangka untuk menjadikan kita sebagai orang yang kaya raya, menjadikan bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya adalah sarana. Dan saya yakin bab seperti ini kita sudah mengetahui semuanya. Nah, ini landasan dasarnya. Nah, baik. Ini saya satu paragraf yang tadi saya katakan itu ya, yang dikarang oleh buku Tanfihul Ghafilin, yang dikarang oleh Imam As-Samarqandi itu. Qala al-faqih rahimahullah. Ya, al-faqih, dia seorang ahli fikih ya. Jadi al-faqih maksudnya Abu Laits As-Samarqandi berkata, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa alaihi an yahfadha khamsata asya. Barang siapa yang ingin penghasilannya itu baik, yang ingin penghasilannya itu berkah, ya kira begitu ya, maka hendaklah dia menjaga 5 perkara itu. Jadi ini persoalan halal haramnya sudah dia tahu semuanya. Ya, sudah tidak ada persoalan lagi dalam bab
dalam bab itu, gitu kira-kira seperti itu. Tapi ini perlu diperhatikan tuh. Ya. Jadi barang siapa yang ingin penghasilannya itu berkah, apa saja, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi petambak, menjadi apa saja gitu. Jadi barang siapa yang ingin penghasilannya itu berkah, berguna, baik, maka hendaklah dia menjaga 5 perkara. Yang pertama, nah ini nun sewu mohon maaf, barangkali ibu-ibu juga bisa mengingatkan suaminya dalam bab-bab seperti ini, karena sebetulnya mencari rizki dan seterusnya itu adalah merupakan satu paket secara bersama dalam keluarga gitu ya. Yang pertama adalah an la yu'akhkhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhilun naqsa fiha. Jangan mengakhirkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah disebabkan mencari penghasilan, dan jangan menguranginya. Ya, jangan menguranginya. Artinya di dalam kita mencari rizki, di dalam orang mencari penghasilan, Bapak sekalian, jangan gara-gara mencari penghasilan, jangan gara-gara mencari rizki, jangan gara-gara berbisnis, orang itu mengakhirkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menunda-nunda perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jangan, nah, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena mencari rizki sama melaksanakan sholat itu satu paket yang tidak boleh dipertentangkan. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini jangan mengakhirkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah disebabkan karena mencari rizki, disebabkan karena mencari penghasilan, dan jangan pula menguranginya. Ya, jangan pula menguranginya itu. Kira-kira seperti itu. Nah, Ibu sekalian, barangkali ayat yang jelas dan bahkan menjadi peringatan buat kita semuanya tiap Jumat itu adalah tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ya, lihat, ini salah satu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tinggalkanlah jual beli. Artinya Bapak sekalian, begitu seruan Jumat ya. Makanya kalau kita lihat etika atau akhlak atau adab di dalam sholat Jumat itu kan subhanallah luar biasa ya. Disuruh mandi, mandinya adalah mandi jinabat, mandinya adalah mandi besar, memakai pakaian yang bagus, pakai parfum, ya, datang ke masjid. Kalau bisa jangan sampai dia datang ke masjid itu setelah imam sudah naik mimbar untuk khutbah, ya kan? Jangan sampai itu, kan sampai seperti itu hadisnya gitu kan. Bahkan ada pahala, ada keutamaan bagi yang datang duluan, ada keutamaan bagi yang datang nomor 2, ada keutamaan bagi yang datang nomor 3, dan begitu seterusnya. Dan bahkan para malaikat itu ada di pintu untuk mencatat orang-orang yang datang melaksanakan sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, malaikat selesai tidak mencatatnya dan kemudian mengikuti mendengarkan khutbahnya sang khatib sampai seperti itu. Nah, lihat ada kalimat di sini kan, wadzarul bai'. Bersegeralah ya untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli itu. Jadi kira-kira ketika perintah Allah Subhanahu wa taala itu datang sekalian, maka hendaklah itu yang harus didahulukan, jangan diakhirkan gara-gara kita berbisnis. Kira-kira begitu. Jangan ditunda-tunda gara-gara kita berbisnis. Apalagi tidak ada bisnis, tidak ada apa, ngobrol sampai dia meninggalkan atau sampai dia terlambat sholat Jumat. Ya, ini bukan karena saya di Masjid Namira gitu ya. Alhamdulillah Masjid Namira ini termasuk salah satu masjid yang ketika khatib mulai khutbah atau ketika azan Jumat itu jamaah sudah banyak. Jamaah sudah banyak. Saya pernah khutbah di sebuah masjid ya. Kita sudah naik untuk khutbah, satu baris pun belum penuh, dan baru penuh masjid itu ketika
khutbah kedua mau selesai. Itu kan yang banyak terjadi. Ya, apalagi di bulan-bulan November, di bulan-bulan Oktober. Kenapa? Karena waktu zuhurnya maju. 11.16 sudah zuhur. Kalau sekarang kan 11.40 kalau nggak salah. Ya kan? 11.40. Orang kadang-kadang tidak melihat waktu Jumatannya, tapi melihat jadwal bisnisnya. Ya kan? Bagus sekalian, nun sewu kalau saya agak keras di sini. Pokoknya saya meninggalkan pasar, misalnya jam 11 saya tinggalkan pasar. Ya, jam berapapun sholat Jumat. Itu yang kita pakai patokan gitu. Maka begitu ya jadwal Jumatnya 11.16 pasti dia terlambat. Ya, datang-datang sudah amin. Nampus yang diamini opo? Sepanjang Jumatan, sepanjang khutbah dia tidak ada di situ. Yang diamini apa? Ini Bapak sekalian. Saya terus terang juga tidak tahu persis mengapa ayat ini bunyinya begini itu. Wadharul bay', tinggalkan jual beli. Itu kan artinya jangan sampai cara kita mencari penghasilan ini mengganggu pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ingin rezeki kita berkah, kalau ingin rezeki kita itu baik. Karena persoalan rezeki itu Bapak sekalian, itu bukan di dalam persoalan kuantitasnya. Is okay kalau terkait dengan angka-angkanya, bahwa saya mendapatkan sekian juta per bulan, yes, angka-angkanya. Tapi rezeki itu nggak selalu terkait dengan itu. Ada keberkahan di sana, ya kan? Ada keberkahan di sana. Yang keberkahan ini rumusnya adalah ketaatan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, mohon maaf, ini kritik buat kita semuanya, termasuk buat saya sendiri yang kadang-kadang kita mengakhirkan sholat, ya kan, mengakhirkan menunaikan zakat gara-gara kita hitung-hitungan dengan harta yang kita miliki. Ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah jangan sekali-kali mengakhirkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah hanya gara-gara mencari penghasilan atau menguranginya. Ya, atau menguranginya. Maksudnya mengurangi kuantitas amal ibadah kita itu gara-gara kita mencari penghasilan. Memang ini idealnya tuh. Ya, mungkin kita juga tidak bisa seperti ini gitu. Karena kadang-kadang ketika ada tugas luar dan seterusnya, ya mungkin apa yang kita lakukan dari ibadah itu kita kurangi. Tapi kira-kira ya sang pengarang buku ini memberikan satu gambaran yang ideal tuh harusnya seperti ini. Karena Bapak sekalian, yang bisa melupakan orang dari zikrullah itu salah satunya adalah harta kekayaannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian menjadikan kalian lupa dari zikrullah. Ya, artinya apa Bapak sekalian? Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita salah di dalam melaksanakannya, mencari penghasilan itu punya potensi menjadikan orang itu lupa dari zikrullah. Ini kan yang harus kita hindari. Lagi-lagi ini kritik buat kita semuanya, karena saya yakin masing-masing kita punya pekerjaan itu, punya mencari rizki. Anda tidak mungkin bisa menggambarkan ya bahwa oh si A itu sudah tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya lebih baik dalam bab seperti ini, karena masing-masing orang itu punya masalahnya sendiri. Nah, yang pertama. Yang kedua, an la yu'dhi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasb atau li aklil kasb. Tidak menyakiti seorang pun dari hamba Allah dalam mencari penghasilan. Bapak sekalian, di dalam kita mencari rezeki itu kan
orang-orang yang ada di sekitar kita itu kan minimal ada 3 itu. Pertama partner, ya, pertama partner. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kompetitor, dan yang ketiga adalah objek. Itu ya. Yang ketiga adalah objek. Partner, ibu sekalian, itu naudzubillah min dzalik, kita bisa menyakitinya tatkala kita menipunya misalnya. Sudah jelas misalnya, oke ya, kita berbisnis, ini saham saya, ini saham saya, nanti kita bagi segini dan seterusnya. Oke. Tapi begitu orang ingin agar mendapatkan lebih banyak, dia tidak segan-segan untuk menyakiti partnernya ini dengan mengurangi haknya. Jangan. Ya. Atau yang kedua, kompetitor. Ya. Kompetitor gitu. Saya terus terang ini kecil-kecilan gitu ya. Subhanallah, para pedagang kecil ya di Lamongan ini banyak mengajarkan kita di situ. Lihat orang penjual sego boranan itu, jejer semuanya tuh. Ya, jejer semuanya. Dan nggak ada yang takut ini nanti, wah kalau saya kalah gimana sama ini. Enggak. Ya. Saya waktu itu berpikir, subhanallah, yang tawakalnya luar biasa ini. Ya. Ya, kenapa? Dia nggak takut gitu. Wah, tiba-tiba ini lebih dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi ada oknum-oknum pedagang-pedagang besar yang nggak bisa seperti itu. Kalau perlu dia mendowngrade kompetitornya supaya dia yang laku. Dia menyingkirkan kompetitornya supaya dia yang berjaya. Jangan. Kalau itu yang terjadi, nggak rizki barokah kita itu. Ya, maksudnya nggak barokah rizki kita itu. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, objek. Nun sewu, mohon maaf ya, mohon maaf sekali ini kalau ada Pak Dokter yang hadir pada kesempatan ini. Ada seorang oknum dokter, misalnya itu. Ini oknum ya, seorang oknum dokter. Mestinya pasien ini dengan tindakan biasa itu bisa. Karena tindakan biasa berarti uang yang dikeluarkan tidak banyak untuk bisa berobat gitu ya. Tapi karena naudzubillah sang oknum dokter ini kepingin dapat penghasilan lebih banyak, akhirnya yang mestinya dengan tindakan biasa itu bisa, dia menggunakan tindakan yang luar biasa. Ya kan? Bapak sekalian, pasien itu sudah lemah posisinya. Jangan diperlemah lagi, kira-kira begitu. Ya, tapi insya Allah ya para dokter kita tidak ada yang seperti itu. Tapi apakah mungkin ini terjadi? Sangat mungkin ini terjadi. Ya, sangat mungkin ini terjadi. Saya beberapa kali ya itu ada kisah begini. Lapo gak nuk kono? Enggak, aku pindah rono ae. Nuk kono enak biasa. Nuk kene titik-titik luar biasa, titik-titik luar biasa gitu. Ya. Ya, naudzubillah, kita nggak tahu, mungkin punya perhitungan sendiri ya Bapak sekalian. Tapi jangan sampai kemudian itu masuk di kategori nomor 2 ini. Ya, jangan sampai dalam cara kita mencari rezeki itu menyakiti orang. Apakah orang itu sebagai partner kita? Apakah orang itu sebagai kompetitor kita? Apakah orang itu sebagai objek kita di dalam mencari rezeki? Ya. Yang kedua. Yang ketiga, an yaksida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa iyalihi. Jadi mencari penghasilan itu dia punya maksud untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya supaya dia tidak minta-minta ke orang. Kira-kira begitu. Supaya dia tidak minta-minta ke orang. Wala yaksida bihil jam'a wal kathrah. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk menumpuk-numpuk dan memperbanyak. Ini yang perlu saya garis bawahi. Menumpuk-numpuk dan memperbanyak. Bukan berarti orang tidak boleh mencari uang yang banyak. Bukan. Bukan berarti orang tidak boleh mencari harta yang banyak. Bukan. Tapi jangan sampai menumpuk-numpuk dan memperbanyak ini masuk kategori ini. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Ayat ini
Surat ini kita sudah hafal semuanya. Tapi ternyata di surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang etika mencari penghasilan yang sangat-sangat dahsyat dan tinggi nilainya itu. Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan hitung-hitungnya. Nah, ini persoalannya ini. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalau mengumpulkan dan menghitung-hitung dalam rangka supaya diketahui persentase berapa jumlah zakatnya, ya nggak ada masalah. Memang itu harus dilakukan, ya kan? Kalau dia mengumpulkan dan menghitung-hitung supaya nanti diketahui nisabnya itu berapa dan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya, is okay, no problem, nggak ada masalah itu, ya kan? Kalau dia mengumpulkan kemudian menghitung-hitung dalam rangka nanti dikeluarkan sedekah dan infaknya, nggak ada masalah, bahkan itu harus. Tapi persoalannya di sini menghitung-hitung dan mengumpulkan itu dalam rangka yahsabu annama lahu akhlada itu. Dia mengira, ya kan, bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Ya. Dia mengira bahwa dengan harta yang dia miliki itu dia tidak akan pernah bisa melarat. Kira-kira begitu. Karena dia sudah banyak terus dapat dan seterusnya. Bapak sekalian, sebagaimana harta itu gampang datangnya, harta itu juga bisa gampang hilangnya. Ya, begitu Fir'aun mengatakan, ya, Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ya, ketika diingatkan oleh kaumnya, ente jangan sombong gitu dong, meskipun kaya, kira-kira begitu. Dia mengatakan, aku kaya seperti ini karena kesuksesan dan kecerdasanku di dalam berbisnis. Kira-kira begitu jawabannya. Begitu dia selesai melakukan itu, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun beserta harta kekayaannya. Itu loh yang tidak boleh. Itu loh yang dimaksud dengan bermaksud menumpuk-numpuk dan memperbanyak. Ya. Karena Bapak sekalian, ada satu hadis yang orang itu boleh iri, diperbolehkan ini, boleh iri atau mungkin dengan bahasa yang agak sedikit kasar, boleh dengki kepada orang kaya, ya, untuk bisa meniru kekayaannya dan kemudian bisa meniru infaknya. Nih, ya, ini hadis Bukhari Muslim ini. La hasada illa fitnatain. Ya, tidak boleh dengki itu kecuali kepada dua orang. Tidak boleh hasad itu kecuali kepada kedua orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana in-nahar. Orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah, maksudnya dia membacanya dengan baik, menghafalnya dengan baik, kemudian ia melaksanakannya, ya, di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Artinya orang ini di samping membaca, menghafal, bisa melaksanakan. Kita boleh iri kepada orang ini. Tapi kan jarang kan kita iri begitu kan. Yang ada adalah pembenaran atas ketidakberdayaan kita. Yo pantes Ustadz Haris apal Quran udah sekolah nunggone iskariman. Misalnya kan gitu kan. Yo pantes iku apal Quran, anake kiai, aku ki anake sapa. Kayak gitu kan? Enggak ada iri kan? Padahal iri itu boleh. Ya Allah, umpamane iso koyo Ustaz Haris. Ya Allah, umpamane iso koyo ini, ya, bacaan Qur'annya baik. Sehingga kemudian termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk memperbaiki bacaan, termotivasi untuk memperbanyak hafalan. Nah, iri yang itu boleh. Dan yang kedua adalah warajulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, dan orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ia menginfakkannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Maksudnya siang malam itu dia berusaha menginfakkan hartanya. Kita boleh iri seperti itu gitu. Ya. Cah kok aku iso sugih kaya iku enak yo, iso infak. Gitu loh. Iso sedekah, iso ngetokno zakat. Itu boleh.
Iri seperti itu boleh. Aku kok gak koyo iku ya gitu. Tapi ini kan aku gak koyo iku ya terus engko iso duwe omah apik, untuk duwe motor apik. Itu yang gak boleh. Tapi kalau kita iri kepada orang kaya karena infaknya, karena zakatnya, itu boleh. Ini hadisnya itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam etika mencari rezeki dan seterusnya itu, persoalan menumpuk-numpuk dan memperbanyak yang tidak dibolehkan ketika dia punya niat seperti itu. Kalau ini masalahnya, alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu annama lahu akhlada. Kenapa? Karena selanjutnya itu berat. Apa selanjutnya? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu masalahnya. Lanjutannya itu berat. Ya, bahkan nanti mereka akan dijerembabkan ke neraka hutamah. Itu. Tapi saya kira di poin ini yang sangat penting ya perlu kita ketahui itu ini. Ya, maksudnya ya ini. Jadi ini yang pertama-tama itu ini. Jadi kita mencari penghasilan itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga kita supaya kita tidak minta-minta kepada orang. Itu niat yang pertama. Ya, dan ini adalah niat yang utama itu. Ya. Sehingga naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian ada orang yang dari awal itu sudah punya keinginan untuk meminta-minta kepada orang dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Boleh itu jika sangat-sangat darurat, sangat-sangat terpaksa. Saya terus terang ada kasus yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yang gara-gara itu Umar bin Khattab mencela dirinya sendiri itu. Kenapa dia sebagai khalifah sampai dia tidak tahu ada seorang ibu yang tidak punya makanan. Kita masih ingat kan kisah itu kan? Saya sangat-sangat yakin waktu itu, Bapak sekalian, umpama orang itu mengetuk pintu tetangganya, terus kemudian minta kepada tetangganya, iki anakku lesu, gak ono sing dipangan, mbok kek ono po di sego sak piring utawa gandum atau apa, yakin dikasih itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Ya, sampai Umar sendiri kemudian yang tahu bahwa anaknya itu menangis dan kemudian sang ibu memasak batu untuk memberi kesan kepada anaknya bahwa sang ibu sedang memasak nasi atau memasak gandum, ya, supaya anaknya diam. Padahal yang dimasak itu adalah batu. Ya. Sudah kisah-kisah seperti itu kelihatannya sulit terulang di dalam sejarah itu. Bagaimana orang menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta kepada orang sampai dia rela anaknya dalam kondisi lapar. Dan waktu itu yang dia inginkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin yang menjadi penanggung jawab atas semua yang dialami oleh rakyatnya. Ya, yang ketiga. Ya. Yang keempat, Allah yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Ya. Jadi tidak memforsir dirinya habis-habisan dalam berpenghasilan, dalam mencari penghasilan. Ya, dalam mencari penghasilan. Sing istilah wong Jawa iku sirah tinggo sikil, sikil tinggo sirah. Ya, meskipun kan tidak mungkin itu kan. Ya, kepala ya pakai kepala lah, kaki dipakai kaki. Tapi saking jungkir baliknya dia mencari penghasilan, ya kan, sampai semua tenaga, semua daya upayanya diforsir untuk itu. Kenapa sekalian? Begitu semua yang terkait dengan daya upayanya diforsir untuk itu, maka nanti pasti ada yang dikesampingkan. Itu masalahnya. Ya, pasti nanti akan ada yang dikesampingkan. Dan biasanya Bapak sekalian, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di kita, naudzubillah, tsumma naudzubillah gitu ya. Sekali lagi ya, jangan sampai itu terjadi di kita. Begitu orang memforsir habis-habisan di dalam mencari rizki, dalam mencari penghasilan, biasanya yang dikesampingkan adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Ya.
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya dikesampingkan. Selalu ibadah kepada Allah itu menjadi korban pertama, ya kan? Ketika orang itu memforsir dirinya habis-habisan di dalam mencari rizki. Itu satu. Yang kedua, ketika orang itu memforsir dirinya habis-habisan untuk mencari rizki, biasanya batas-batas halal dan haram itu menjadi kabur. Kenapa? Yang penting dapat dulu deh gitu. Ya. Makanya muncullah ya anekdot yang tentu kita tidak boleh meyakini, ya tidak boleh percaya apalagi melaksanakan anekdot itu. Jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Ya. Kenapa? Itu tadi. Habis-habisan dia memforsir dirinya untuk mencari rezeki, untuk mencari penghasilan, sampai dia melupakan hak istrinya, melupakan hak anaknya, melupakan apa yang harus dia lakukan kepada anaknya, bahkan sampai doa-doanya pun diforsir untuk itu. Ya, siang malam doanya itu, ya Allah, mugi panjenengan paring rezeki ingkang kathah maneng kula ya Allah. Hanya itu. Dia sudah lagi lupa doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia sudah lupa untuk mendoakan anaknya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dia sudah lupa mendoakan keluarganya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa itu sudah lupa semuanya. Doanya cuma satu, ya Allah kapan kula niki sugih. Ya, hati-hati Bapak sekalian. Apakah orang tidak boleh berdoa supaya dia kaya? Boleh, harus. Ketika kemudian nanti ketika dia kaya, dia bisa banyak melakukan kebaikan. Tapi begitu orang memforsir sedemikian rupa tenaga, daya upahnya mencari rezeki dan seterusnya, Bapak sekalian, naudzubillah, sekali lagi, yang akan dikesampingkan nanti adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini yang banyak terjadi. Jadi begitu yang kedua ini terjadi, maka nanti akan muncul lagi yang ketiga. Jadi ketika batas-batas halal dan haram ini sudah tidak jelas, karena dia memforsir habis-habisan, setelah yang pertama tadi mengesampingkan ibadah dan seterusnya, maka naudzubillah min dzalik, pada poin yang ketiga, banyak sekali orang-orang yang mencari rezeki itu, dan mudah-mudahan jangan sampai termasuk kita, yang akhirnya melakukan dosa paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Doa syirik. Ya. Konek kapan caramu mek ngene terus, gak iso. Kono lho nang wong pinter. Bapak sekalian, mohon maaf ini saya sampaikan karena ini banyak terjadi gitu ya. Kono lu nang wong pinter. Ya. Nah ternyata ketika nang wong pinter itu pun SD pun tidak lulus. Ya. Tapi disebut wong pinter dengan berbagai macam syarat. Yang syarat itu nggak masuk akal. Iso kon sugih, pegaten bojomu dhisik. Bojomu sing gare kon melarat deh. Terjadi kan begitu? Ya. Jadi mengapa poin yang keempat ini penting? Tiga itu tadi. Begitu orang memforsir habis-habisan dalam mencari nafkah, cara mencari rezeki, yang pertama dia akan mengesampingkan ibadahnya pada Allah. Yang kedua, batas-batas halal dan haram itu menjadi kabur. Dan yang ketiga ini puncaknya ini. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Dan tiga-tiganya jangan sampai terjadi di kita itu. Orang akan melakukan dosa paling besar yang akan dia lakukan, yaitu dosa syirik. Sementara kita semua tahu dosa syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Gitu. Sederhana. Ya. Sekarang Bapak sekalian, jangankan yang tidak saintifik gitu ya. Jadi kalau kita berdagang itu kan tidak saintifik kan. Hitung-hitungannya kan semuanya masih serba prediksi gitu ya. Kalau saya mengeluarkan dana sekian, maka nanti kemungkinan akan dapat sekian. Itu kan kemungkinan. Jangankan yang tidak saintifik seperti itu.
cara mencari rezeki yang saintifik gitu ya, seperti orang menjadi ASN, menjadi pegawai di perusahaan, itu kan saintifik kan. Jadi 1 bulan sudah jelas gaji yang dia terima itu berapa. Lho ngono ku lho iso disyirik do gitu loh. Bayangkan. Bisa disyirikkan gitu. Na'udzubillah itu. Ya. Ini Bapak sekalian. Ya akhirnya apa? Yaitu karena apa? Karena yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Dia memforsir habis-habisan tenaganya, daya upayanya, pikirannya, fokus hanya untuk mencari rizki. Sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik terjadilah yang 3 itu tadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang keempat. Yang kelima, an la yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Inilah poin penting yang akan menenangkan seseorang di dalam dia mencari rezeki itu ini. Ya, yang akan menenangkan orang di dalam mencari rezeki itu yang nomor 5 ini. Apa itu? Dia tidak melihat rezekinya itu karena hasil usahanya. Tidak. Jadi dia tidak melihat rezeki yang dia dapat itu karena hasil usahanya. Karena saya melakukan ini maka saya dapat begini. Tidak. Tapi wa yarar rizqa minallahi ta'ala. Rizki itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kasba sababan. Sementara mencari rizki itu, berusaha itu hanya sarana, hanya cara. Makanya di awal tadi fa'ajmilu fit thalab. Perbaikilah caranya. Ya kan? Tapi kembalikanlah semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya kecenderungan sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri untuk bagaimana mencari rezeki. Yang satu orang itu beda dengan orang yang lain. Ya, ada orang itu jadi petani. Ya, memang bakatnya di situ. Ada dan seterusnya. Tapi jangan sampai bakat yang menjadikan dia merasa pintar untuk menjadi petani sampai akhirnya ketika panen dan panennya luar biasa, ini karena kehebatan saya nih. Itu loh kira-kira itu. Buktinya apa? Nggak jarang petani yang pintar tapi kemudian begitu mau panen dimakan wereng semuanya. Ya kan? Nggak jarang orang berbisnis yang sudah, ya saya tuh pernah diceritai sama teman saya, seorang pengusaha kaya raya tuh. Pintar, dikenal pintar gitu. Dia sudah mempertimbangkan akan begini, dan akan begini. Tiba-tiba deng ada lapindo. Hilang semuanya. Ya. Padahal itu hitungannya sudah detail banget. Tung ada lapindo. Tahun berapa itu? 2006 atau tahun berapa itu? Ya, semua. Rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah Bapak sekalian yang akan menenangkan orang. Termasuk yang menenangkan kita semuanya ini. Ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya menilai kita dari sisi prosesnya. Bener apa gak proses sing kon lakoni iku. Itu hasil bukan di tangan kita itu. Dan karena itu jangan sekali-kali orang itu ketika kemudian dia berhasil menganggap bahwa rizkinya itu karena keberhasilannya. Begitu pula ketika gagal, ya kan? Jangan sampai kemudian dia menyalahkan Allah karena kegagalannya. Kan biasanya seperti itu kan? Ketika dia berhasil, dia mengeluh-elukan dirinya. Begitu dia gagal, iya Gusti Allah kok pilih kasih ngono ya. Iku sukses, aku gagal. Padahal podo-podo dodol bakso nih misalnya gitu. Kan sering yang terjadi seperti itu kan. Na'udzubillah itu. Sekalian tadi mungkin kita perlu kalau pulang nanti membuka firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr yang tadi dibaca oleh imam kita Ustadz Istihsan tadi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
Dan adapun orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimuliakan, diluaskan rizkinya, dia mengatakan, "Oh, Tuhanku telah memuliakan aku." Adapun orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sempitkan sedikit rizkinya, dia mengatakan, "Tuhanku telah menghinakan aku." Tadi di rakaat kedua tadi beliau membaca surat Al-Fajr yang terkait dengan itu. Manusia sebagian besarnya seperti itu, dan mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kenapa? Terus sekalian, ini rumus. Di rumus inilah kita berpijak dalam hal mencari rezeki. Di rumus inilah kita pakai landasan ketika kita mencari rezeki itu. Saya ingin mengingatkan kembali, mungkin semua kita sudah tahu rumus ini, tapi seringkali rumus ini gagal menginternalisasi di dalam diri kita. Rumus ini gagal kita laksanakan dalam pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Rumus ini gagal kita lakukan. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak gagal gitu. Tapi ini yang banyak terjadi itu. Iya kan? Orang gagal memahami rumus ini meskipun dia sangat-sangat meyakini rumus ini. Apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah Maha mengetahui tempat kediamannya, di mana rizki itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat penyimpanannya, di mana ada rizki itu. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu sudah tertulis di kitab yang nyata. Sehingga kalau orang itu memahami seperti ini Bapak sekalian, maka dia akan menjadikan mencari rezeki itu sebuah ibadah. Karena sebuah ibadah, maka kemudian dia mengetahui adab-adabnya, tata-tata caranya, apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia kerjakan. Sehingga orang tidak akan fokus kepada hasilnya semata, yang kemudian karena fokus kepada hasil, dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai hasil itu. Kenapa? Karena wama min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kita yakinkan dengan ayat ini. Mestinya dengan ayat ini orang tidak mengeluh. Mestinya dengan ayat ini orang tidak berkeluh kesah, apalagi berputus asa. Kenapa? Karena wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Bapak sekalian, internalisasi ayat-ayat seperti inilah yang tidak mudah sebetulnya. Apalagi ayat ini kemudian diberikan kepada orang yang sedang kesulitan. Kalau orang dalam kondisi muda, punya duit banyak, anaknya bisa bayar SPP, diterima di fakultas favorit, segala macam, dan seterusnya, ayat ini dibacakan, oke. Tapi bagaimana ketika ayat ini disampaikan kepada kita, yang ketika kita dalam kondisi kesulitan? Disitulah beratnya melaksanakan ayat-ayat yang terkait dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita semua meyakini di antara tanda keimanan seseorang itu adalah rela dengan semua keputusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.